Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi ketika kehidupan telah berhenti. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak dapat menjelaskan pengertian iman hari akhir. Dapat menjelaskan pengertian iman hari akhir. Dapat menjelaskan tahapan-tahapan peristiwa hari akhir. Dapat menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima. Hari akhir atau sering disebut hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh kehidupan di dunia ini. Seluruh makhluk akan mati dan alam semesta hancur total. Tidak ada yang bisa selamat meskipun bersembunyi. Hari kiamat ditandai dengan ditiupnya terompet, sangkakala, oleh malaikat Israfil dan tidak ada yang tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Adapun surah yang menjelaskan tentang suasana atau gambaran ketika terjadinya hari kiamat diterangkan dalam surah Al-Qoriyah dan At-Ta'wil. Mari kita baca surah Al-Qoriyah ayat 1-11. Iman kepada hari akhir artinya meyakini sepenuh hati akan datangnya hari kiamat. Kiamat sugra atau kiamat kecil yaitu hari kehancuran sebagian kecil dari alam semesta yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti gempa bumi, banjir besar, atau kematian seseorang. Kiamat kubra atau kiamat besar adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya yang terjadi di akhir zaman. Pada saat itu, seluruh alam semesta hancur dan semua makhluk akan mati kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kekal. Tanda-tanda datangnya hari kiamat dibagi menjadi dua. 1. Tanda kecil kiamat. 2. Tanda besar kiamat. Adapun tanda-tanda kecil hari kiamat adalah banyak orang saling memfitnah, muncul nabi-nabi palsu yang mengaku utusan Allah, orang-orang sering berbohong dan memberi kesaksian palsu, perbuatan riba atau bunga uang makin banyak dilakukan, banyak anak yang durhaka atau tidak taat pada orang tuanya. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat adalah matahari terbit dari arah barat, munculnya Dajjal yang menyesatkan manusia, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya makhluk aneh bernama Ya'juj dan Ma'juj, binatang melata muncul dan bisa bicara pada manusia, munculnya duhon, yaitu asap tebal yang memenuhi langit. Ada beberapa tahapan yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Adapun nama-nama hari akhir tersebut antara lain. 1. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitkan. Semua manusia dibangkitkan dari kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Mereka hidup kembali setelah mati untuk menerima balasan atas perbuatannya. Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang dihidupkan di padang mahsyar. Beliau akan menjadi pemimpin di padang mahsyar. 2. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul. Semua manusia dikumpulkan di padang luas untuk menunggu hari pembalasan. Matahari berada sejengkal di atas kepala manusia. Tidak ada yang dapat menolong, kecuali amal salih ketika di dunia. 3. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan. Semua amal perbuatan manusia ketika di dunia akan dihitung. Hari itu manusia tidak bisa berdusta atas amal perbuatan yang pernah dilakukan. Mulut akan terkunci, yang berbicara tangan dan kaki yang menjadi saksinya. 4. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan. Peristiwa di mana amal baik dan buruk ditimbang. Hasilnya akan menentukan nasib kita. 5. Yaumul Jaza atau Yaumul Adin yaitu hari pembalasan. Setiap orang mendapat balasan dari amal perbuatannya. Manusia yang berat timbangan kebaikannya akan mendapatkan balasan masuk surga. Sebaliknya, orang yang berat timbangan amal keburukannya akan mendapatkan balasan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberuntungan atau musibah sesuai kehendaknya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan datangnya musibah. Namun atas kehendak Allah seseorang dapat ditimpa musibah. Apabila tertimpa musibah, maka kita dianjurkan membaca kalimat tarji. Lafal kalimat tarji atau istirja, yaitu Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat tarji, antara lain, mendapatkan musibah, mendengar kabar berita duka, terjadi bencana alam, kehilangan barang,
terpeleset atau jatuh, terjadi kecelakaan. Adapun hikmah beriman kepada hari akhir antara lain, selalu berhati-hati dalam berbuat, karena tahu semua akan dibalas. Rajin beribadah dan menjauhi dosa. Gemar melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan buruk. Tidak sombong dan selalu rendah hati. Menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab. Terima kasih telah belajar hari ini. Semoga kita lebih rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud iman kita kepada hari akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.